Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara, kita berjumpa lagi dalam Rehat, Renungan Hati Sehat. Ya, saya sedang menyiapkan beberapa ayat yang saya pikir cukup menarik untuk kita bahas di sini. Dari Pengkhotbah 10 ayat 20a. Dari ayat 20 keseluruhan ada beberapa hal yang menarik, tapi mau saya potong-potong dan pada kesempatan ini hanya 20a saja. Saya bacakan Pengkhotbah 10 ayat 20a. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau mendengar kerinduan hati kami, sehingga Kau tuntun kami, Kau sediakan segala fasilitas yang kami perlu untuk kami membuka dan mendengarkan Rehat pada kesempatan ini. Urapi berkati kami yang mendengarnya. Urapi berkati kami di dalam kami mengimani dan menjalankan firman-Mu yang disampaikan melalui Rehat kali ini. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Yes, Bapak Ibu. Nah, saya bacakan lagi Pengkhotbah 10 ayat 20a. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Hal yang paling penting, ayat ini mengingatkan kita untuk kita harus selalu hormat pada otoritas di atas kita. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, seperti apapun dia. Mungkin dia lalim, mungkin dia jahat, mungkin dia koruptor, mungkin dia tidak adil dan diskriminatif. Bahkan mungkin dari segi usia jauh di bawah kita, lebih muda dari kita. Nampaknya kurang berpengalaman. Namun, apapun alasannya, ketika seseorang sudah menjadi pemimpin kita, baik pemimpin di tingkat kota, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat negara. Bahkan pemimpin kita di kantor atau di kelompok organisasi komunitas apapun. Maka kita harus menghormatinya. Terlepas dari kita suka atau tidak, kita harus tetap menghormatinya. Ayat ini mengingatkan kita untuk jangan mengutukinya. Janganlah engkau mengutuki raja. Penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita sesuai konteks saat itu. Saat kitab Pengkhotbah ini ditulis, saat itu yang disebut pemimpin adalah raja. Tetapi kalau ayat ini kita tarik ke dunia modern saat ini, kita bisa mengartikannya untuk seseorang yang secara organisasi berada di atas kita, pemimpin kita, atasan kita, seseorang dengan jabatan di atas kita, seseorang di mana kita harus memberikan pertanggungjawaban kita, seseorang yang memberi tugas atau pekerjaan kepada kita, bisa pemimpin politik, bisa pemimpin pekerjaan, tugas, manajer dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sepertinya ayat ini
nampaknya cocok nih dengan situasi politik di tahun 2024 ini. Kita baru saja memilih presiden dan wakil presiden. Sekarang kita sudah baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang sah terpilih. Tinggal nunggu dilantik beberapa bulan ke depan. Bagaimanakah kita menilai mereka? Walaupun mereka baru dilantik beberapa bulan ke depan. Ketika pemenang pilpres sekarang, misalnya itu bukan pilihan kita. Akankah kita bisa menilai mereka dengan fair? Apakah kita mampu menilai mereka dengan hati bersih dan tulus? Atau dengan kebencian, kemarahan, kutukan, hinaan, fitnah, banyak bertebaran di medsos seperti saat ini. Masih anak kemarin sore, sudah kakek-kakek, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapapun mereka, seperti apapun keadaan mereka, kita harus tetap hormat kepada mereka. Bukan karena semata-mata mereka adalah pemimpin kita. Bukan karena semata-mata karena jabatan yang mereka pegang itu kita anggap akan dapat menentukan nasib kita. Bukan Bapak Ibu. Tetapi kita hormati pemimpin kita karena kita orang Kristen. Karena kita orang percaya. Karena firman Tuhan menyatakan demikian. Kita harus menghormati pemimpin kita. Karena kita orang percaya. Karena kita hidup oleh karena firman. Ketika firman berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu juga mengatakan adanya penghormatan yang harus kita berikan kepada otoritas di atas kita. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dan salah satu kewajiban kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah menghormati, bukan mengutuki. Kita semua tahu Bapak Ibu, orang Kristen itu dalam hidupnya ketika melakukan apapun, alasan utamanya, dasar utamanya adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan kita harus menghormati, maka kita akan menghormati. Semua karena firman. Bukan karena tradisi, bukan karena takut, bukan karena mau menjilat, bukan karena supaya mudah naik jabatan, supaya dapat proyek dan sebagainya. Mungkin atasan kita orang jahat. Masalahnya, ketika atasan kita orang jahat, bagaimana kita bisa menghormati orang jahat? Sekali lagi Bapak Ibu, kita memberikan penghormatan kepada otoritas di atas kita, bukan karena siapa orang itu, tetapi karena kita orang Kristen. Yang mana firman Tuhan, jelas tadi kita sampaikan, sudah menuntun kita untuk menghormati atasan atau pemimpin kita. Ya, tapi ya kalau atasan kita jahat bagaimana? Kita orang Kristen, kita punya senjata. Senjata kita apa? Berdoa. Apapun yang terjadi, kita menghormat bukan karena siapa atasan kita, tetapi kita menghormat atasan kita karena kita adalah orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus tetap hormat. Kalau atasan kita jahat atau lalim, kita hormat sambil doakan dan Tuhan pasti akan bekerja. Karena jangan pernah kita ambil tindakan atas diri kita sendiri yang mengambil tindakan. Karena Tuhan nanti tidak akan bekerja. Karena kita mencoba untuk mengambil alih pekerjaan Tuhan dengan berontak, dengan demo, dengan apapun. Ayat ini jelas mengingatkan. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Bahkan dalam pikiran Bapak Ibu. Kenapa? Memang gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Ketika kita mengutuki pimpinan kita, atasan kita, walaupun dalam hati. Pada saat yang sama, ketika kita mengutuki, pada saat itu juga kita merasa lebih benar. Kita merasa lebih hebat.
Itu pintu gerbang menuju kelaliman. Itu pintu gerbang menuju dosa. Itu pintu gerbang kita menuju kejatuhan kita dalam perangkap iblis. Karena apa? Berarti hati kita sudah kotor. Hati kita sudah penuh dendam, hati kita penuh kutukan. Kita pada saat yang sama merasa lebih baik, merasa lebih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan memikirkan pimpinan yang lalim. Tidak perlu memikirkan pimpinan yang selalu menjahati kita. Doakan, kita pikirkan yang baik, kita doakan, kita hormati karena kita orang Kristen. Mana yang mau kita pilih Bapak Ibu? Kita isi pikiran kita, hati kita dengan hinaan, hujatan, caci maki, kutukan, atau dengan hal-hal yang manis, mulia, adil, suci, manis didengar, sedap didengar, seperti yang tadi surat Filipi menyatakan demikian. Artinya Bapak Ibu, sepotong ayat ini dari Pengkhotbah 10:20a itu mengingatkan kita untuk stay on the path of Jesus. Ikuti kata Yesus, ikuti kata firman, ikuti firman Tuhan menyatakan apa. Dan Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bagaimana Bapak Ibu? Saya percaya bahwa firman ini akan memberkati kita, menuntun hidup kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih. Sepotong firman-Mu yang ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang pun masih bekerja. Sekarang pun masih kami perlu dan sampai kapanpun akan kami perlukan. Buka mata hati pikiran kami, di dalam kami mendengarkan dan membaca firman-Mu, di dalam kami melakukan menjalani firman-Mu. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu, dan ketika hidup kami terganggu oleh atasan kami yang jahat, itu tidak akan merubah kami menjadi ikut-ikutan jahat. Tetapi izinkan kami sebagai orang Kristen untuk tetap menghormati mereka dan tangan-Mu yang akan bekerja untuk kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.